Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Surga, apa kabar? Mudah-mudahan hatinya dalam keadaan gembira dan selalu diberikan kesehatan dan pastinya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Nessa Gozal tentunya di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Hari ini saya tuh sebenarnya lagi agak galau Sobat Surga ya. Hatinya lagi miris begitu. Mengingat melihat video yang beberapa waktu lalu viral ya tentang penyiksaan terhadap hewan. Wah, pokoknya saya nggak tega banget. Kita lihat dulu yuk tayangannya seperti apa. Anjing, silakan. Saya memutuskan yang boleh masuk, yang tidak boleh masuk. Tapi jangan siksa binatang kayak Saya begini, tidak siksa, Pak. Nggak siksa. Saya tidak siksa. Saya tadi diinjak sama kaki. Tapi saya tidak siksa dia. Loh, apanya jadi siksa? Iya, Anaknya dibuang di situ. Saya mau masukin dia ke situ kok. Saya tidak Ini mau ada binatang pakai bayang kepalanya diinjak begitu, awalnya siksa. Memang enggak, ini cepat. Saya tidak siksa dia berhari-hari di atas. Saya dia dengan cara yang menurut saya paling layak buat saya. Ya, ini cuma saya lakukan sudah selesai dia. Ya, dia nggak berhari-hari ada di sana. Ini jujur bisa mematahkan hati banyak orang yang pencinta hewan ya. Oleh karena itu pada episode kali ini kita akan membahas mengenai hewanku sayang, hewanku malang. Tentunya bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kok Ustadz jadi ikut-ikut galau? Bukan, masih bayangin kucing karena Ya. di rumah juga penyayang kucing saya dan sahabat sendiri itu ada yang digelari bapaknya kucing. Ada namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu karena sayang banget dengan kucing, itu kalau kita kan cuma digendong, mainan. kalau itu enggak ditaruh di serbannya. Jadi serbannya itu dibikin satu lingkaran gini, jadi sahabat surga. Bayangkan orang sampai membawanya bukan sekedar di sini, di atas kepala. Itu Bahkan kan melebihi dia ibaratnya iya, begitu artinya ya, itu bagaimana. Makanya disebut dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nama aslinya bukan Abu Hurairah karena sering penyayang binatang, sampai Rasulullah sendiri yang memberikan julukan dia. Dan gelar itu baik karena penyayang binatang. Ternyata kasih sayang itu bagian dari rasa tumbuhnya iman. Artinya gini, tahadu tahabu tahabu tahtadu. Orang itu kalau saling bisa memberi kasih sayang, maka iman tumbuh subur di dalamnya. Kalau orang bermusuhan, saling ada kebencian, hati yang penuh benci, itu iman tidak akan tumbuh di situ. Maka sahabat surga sangat penting sekarang ini bagaimana misi agama itu salah satunya adalah untuk rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam tuh berarti bukan hanya manusia saja ya Pak Bahkan Ustadz, kalau ada alam yang lain mungkin alam atas sana masih ada alam, yaitu juga manusia diutus untuk itu. Ya. Jadi sebenarnya tadi pada saat laki-laki tadi menyatakan saya tidak saya tidak siksa dia, saya hanya bunuh. Itu kalimat itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Nah itu apa alasan dia membunuh itu? Kecuali kalau dia sudah menyerang kita yang memang membahayakan manusia, oke saja dibunuh. Itu misalnya ada ular yang nyerang kita ya tidak bisa kita harus membela diri begitu ya Pak Ustadz ya. Iya, Jadi ini memang video tadi memang viral sekali dan itu bukan kali pertama sebenarnya Pak Ustadz ya kita melihat bagaimana manusia bertindak yang tidak semestinya kepada hewan ataupun binatang yang sebenarnya tidak mengganggu kita begitu ya Pak Ustadz. Pada prinsipnya memang seluruh alam ini diciptakan untuk manusia. Tetapi ada cara, ada perilaku kita kepada dia. Karena surga neraka kita juga bagaimana sikap kita kepada binatang, bahkan kepada tumbuhan lah. Orang yang rusak alam, rusak tumbuhan saja itu termasuk itu jalan-jalan neraka. Artinya apa? Orang masuk neraka bukan karena baik kepada manusia sudah, tapi dia merusak alam. Itu saja sudah termasuk jalan menuju neraka. Aduh, jangan sampai ya Sobat Surga ya. Oke, baiklah. Dan saya yakin juga Sobat Surga punya perasaan yang sama gitu ya, ataupun punya curhatan-curhatan yang sama terkait dengan hewan peliharaan atau hal-hal sebagainya gitu ya. Sekarang kita langsung buka aja ya Pak Ustadz untuk curhatan dari Sobat Surga. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Sobat Surga. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan di muka bumi ini.
ada juga makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Salah satunya adalah hewan. Tidak semata-mata hidup berdampingan, ada adab dan hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim. Apa sajakah itu? Yuk mari kita simak pertanyaan dari Sobat Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Brotosmoro. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya orang muslim jika memelihara anjing atau hewan haram lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih Sobat Surga yang tadi sudah bertanya. Ini penasaran juga sebenarnya boleh nggak sih Pak Ustadz kita memelihara anjing di rumah? Kalau melihat sahabat dulu, sahabat Rasulullah itu ada yang memelihara anjing dan itu malah dibenarkan di dalam Al-Quran. Jadi kita itu jangan sampai menyiksa binatang, anjing saja nggak boleh disiksa karena kenyataannya kita salah paham dalam hal ini, salah kaprah. Kalau ada anjing di kampung orang Islam minimal siapkan ambulan, maksimal billahi taufik walhidayah. Pasti dilempari. Kenapa sih, ada salah apa dengan anjing? Padahal sahabat sendiri memelihara anjing, tapi peruntukannya jangan salah. Anjing di situ bukan anjing liar yang air liurnya kemana-mana, enggak. Memang dipelihara untuk berburu, untuk menjaga tanaman, untuk menjaga ladang. Karena ladang-ladang kadang-kadang juga, apalagi kalau di daerah-daerah Sumatera itu kadang-kadang diperlukan penunggu anjing. Bahkan polisi saja itu sangat terbantu dengan anjing. Bagaimana dengan narkoba itu kadang-kadang tidak terdeteksi oleh manusia, tapi bisa dideteksi oleh mencari jenazah yang hilang atau yang lain-lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 4, Sobat Surga tolong diperhatikan baik-baik. Ini bicara tentang mukallibin. Mukallibin adalah anjing yang terlatih. Jadi bukan anjing biasa, anjing yang terlatih, tetapi dia dilatih untuk berburu, maka mohon maaf hasil buruannya itu bisa dimakan. Ini Al-Fatihah Al-Maidah ayat 4. Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Ini kalau dibaca Arabnya itu bicara mukallibin. Mukallibin adalah anjing yang terlatih. Mukallibin, kalbun itu adalah anjing. Beda dengan kolbun. Makanya saya dulu punya acara sentuhan kolbu, tapi ditulis sentuhan kalbu, berarti sentuhan anjing. Itu kolbu. Nah, kalau kalbu itu anjing. Mukallibin adalah anjing yang sudah dilatih untuk berburu. Kalau dia nangkap binatang, kalau dia lepasnya dengan bismillah, kalau tertangkapnya mati sudah sah, sudah halal. Tapi kalau ditangkapnya masih hidup, maka disembelih dengan baca basmalah lagi. Itu halal juga? Itu halal juga. Itu Al-Ma'idah ayat 4. Jadi boleh orang melihara anjing. Tentu nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Begitu. Karena kan kita juga tidak ingin susah sholatnya dengan air liur dan segala macam itu ya Pak Ustadz. Itu yang harus diperhatikan. Nanti kita bahas itu deh. Dan pastinya untuk Sobat Surga yang ingin curhat, boleh banget ya di @curhatustadz_net. Kita kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Ya, kita kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Masih bicarakan mengenai hewanku sayang, hewanku malang. Nah, ini tadi pertanyaan yang tadi masih belum terjawab adalah apa syaratnya sampai kita bisa memelihara anjing di rumah? Anjing yang tidak ada perlunya dan apalagi ganggu orang lain, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalamnya. Kalau anjing itu tidak punya fungsi, tetapi kalau anjing misalnya untuk menjaga rumah, anjing diperlukan kepolisian, untuk orang imigrasi atau orang bea cukai, untuk bagaimana mendeteksi miras, narkoba dan yang lain-lain, barang terlarang yang diselundupkan, maka anjing itu termasuk yang dibolehkan untuk dipelihara. Diperlukan satu, jangan bercampur kehidupan anjing itu dengan manusia, kaitannya dengan inak. Inak adalah perlengkapan rumah tangga sehingga nanti terjilat oleh anjing itu. Inak itu adalah terutama alat-alat dapur, alat-alat itu terutama ke sana.
Jadi harus ada kandang sendiri begitu ya, Pak Ustadz ya? Itu yang saya maksud. Jadi kalau melihara anjing ya di kandang jangan ganggu, jangan apa, memang untuk nunggu nggak masalah. Gitu. Jadi terpisah begitu ya, Ya, Ustadz, cuman tidak masuk konteksnya rumah. sekarang kadang-kadang melihara anjing liar. Ya. Nah, itu yang nggak bener. Nah, jadi dia- kita tetap harus bisa ibadah juga dengan tenang ya Ustadz ya, Betul, makan juga dengan karena tenang. jangan sampai itu mengganggu orang lain. Bahkan ada yang kalau di Jawa itu ada yang sampai ngejar orang kadang-kadang itu kan mengganggu sekali. Maka tentu kalau yang demikian itu tidak diperkenankan. Tapi bagi teman-teman kepolisian, mungkin dari teman-teman imigrasi, kalau memang itu karena X-ray kadang-kadang juga bisa masih bisa lolos dengan itu semuanya, tapi dengan anjing penciuman anjing itu ya Pak Ustadz ya bisa terdeteksi ya. Nah begitu Sobat Surga ya yang terpikir untuk mau memelihara anjing di rumahnya, ada syaratnya begitu. Bahkan ada orang masuk surga karena anjing. Oh, Ada pelacur yang dia itu luar biasa, udah namanya itu wanita yang tidak baik. Tapi di tengah perjalanan dia ternyata ngelihat anjing yang kasihan, dia punya pri kehewanan. Artinya apa ya? Punya kasih sayang terhadap kasih hewan. sayang hewan. Maka ada sumur tapi nggak ada timbanya, nggak ada embernya, maka dia turunin pakai sepatu. Sepatu itu diisi air itu dikasihkan anjing. Anjing itu terbebas dari kehausan. Maka surga baginya. Ya Masya Allah, tuh sebegitu besar kasih sayang kita kalau terhadap hewan ya, di mata tapi Allah. yang nggak usah Nesa tiap hari cari anjing kehausan, nggak usah, bukan gitu. Banyak cara ya Iya. Ustadz ya. Oke sekarang kita langsung aja deh Pak Ustadz, sudah ada curhatan dari Sobat Surga, yuk kita lihat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Dedi. Di sini saya mau bertanya, begini Pak Ustadz. Saya takut dengan hewan-hewan tertentu seperti kecoa, tawon, laba-laba, dan lain-lain seperti serangga-serangga. Karena takut dan jijik, terkadang saya membunuh mereka. Apakah itu diperbolehkan Pak Ustadz? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi. Iya suka gitu tuh. Ada hewan-hewan yang memang itu mengganggu sekali, apalagi mengancam tadi. Artinya bukannya takut, tapi mengancam kehidupan kita. Maka termasuk virus itu mungkin ada hewan-hewan itu kita bunuh, tetapi dengan cara yang baik. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ternyata misalnya, apakah ayam nggak boleh dibunuh? Boleh, tapi disembelihnya dengan cara baik. Nanti ada aturannya. Segerakanlah, pertama segerakanlah. Jadi kalau mau membunuh jangan untuk mainan, disegerakan dengan cara misalnya pisaunya jangan tumpul, pisaunya yang itu artinya kalau bisa tidak nempel sampai selesai. Jadi jangan belum ini diasah lagi. Penyembelihan padahal untuk ayam itu semuanya. Termasuk kepada hal-hal yang mengganggu kita. Serangga, kutu, rayap segala macam itu semprotlah dia dengan segera mungkin. Jangan dibakar, jangan untuk mainan. Cari obat yang ampuh gitu ya Pak Ustadz ya. Termasuk diadu nggak bisa, nggak boleh. Ngadu binatang itu nggak boleh. Loh, cuman binatang aja kok. Loh, tapi binatang itu juga makhluk Allah. Ya, orang itu kalau ada kasih sayang yang di bumi, nanti yang di langit akan nyayangi kita. Wah, itu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita itu bisa menyayangi apa yang ada di bumi, maka penduduk langit, Allah dan malaikat juga akan menyayangi kita. Berbuatlah ihsan, berbuatlah baik terhadap hewan. Itu aja ada aturannya. Bahkan kita harus ada ajaran berbuat ihsan terhadap hewan juga di agama kita ya Pak Ustadz ya. Maka ngadu boleh. Ada melihara ikan itu sampai diadu atau jangkrik saja nggak boleh diadu. Itu jangkrik aja nggak boleh diadu. Nggak boleh diadu sampai satunya mati nggak boleh. Termasuk aduan ayam. Tapi kalau ayam lebih pada untuk judi lagi apa? Iya benar. Ngadunya nggak boleh, judinya nggak boleh. Itu double dosa ya Pak Ustadz ya. Double dosa. Oke baiklah, ini udah ada curhatan lagi yang udah masuk di @curhat_ustadz_net. Yuk kita lihat lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Erna. Saya mau bertanya, bolehkah kita menghukum hewan peliharaan kucing karena sudah mencuri makanan yang akan kita makan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Erna. Ini kayak mendidik hewan peliharaan ya Pak Ustadz ya? Iya, kalau mendidiknya dengan baik nggak ada masalah. Asal tidak mendewa-dewakan. Tetapi juga ada, kalau tadi sudah kita katakan ada orang masuk surga karena anjing, ada orang masuk neraka karena kucing. Persis kasusnya, kucing itu mencuri makanan, maka kucing itu dikurung,
riwayat lain dikasih tali, tapi tidak dikasih makan, sampai dia mati. Penyiksaan ini membuat dia masuk neraka. Artinya apa? Surga karena nolong anjing, neraka karena menyiksa kucing. Makanya nanti kita tidak bisa, misalnya punya piaraan ditandai dengan dikasih tanda nama dengan besi panas atau dengan solder. Kayak apa namanya simbol di ditato, kulitnya begitu ya. ditato atau dikasih simbol, misalnya ada kucing dikasih nama Ciko, nah, misalnya gitu ya jangan gitu. Walaupun mungkin ini wajahnya mirip misalnya, nggak boleh dikasih penanda dengan itu. Dulu kuda itu dikasih dan ya ada kayak besi panas gitu ya Pak Ustadz. Itu nggak boleh sampai kepada itu. Jadi kalau itu untuk mendidik nggak apa-apa. Karena coba dibaca aja surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Semesta alam. Jadi rahmat untuk semesta alam. Artinya apa? Rasulullah diutus tidak hanya untuk manusia ya. Bahkan wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, itu semuanya dalam bentuk peribadatan kita ngikuti Rasulullah. Rasulullah diutus untuk seluruh alam, bahkan untuk binatang, untuk tumbuhan, untuk air, untuk udara, untuk semuanya. Ya bahkan yang tidak terlihat udara juga termasuk ya Pak Ustadz. Termasuk. Artinya jangan sampai kamu udara itu dicemari dengan bau-bau yang tidak sedap. Nah, nyatanya Rasulullah mengharamkan makan makanan yang tidak enak karena itu mencemari udara dan dihirup orang lain. Nah, sederhana, cuman masalah udara yang tidak sedap. Nah, makanya kalau kita kumpul di masjid misalnya, jangan makan pete, jangan jengkol semuanya, karena itu akan mencemari. Bahkan pada air. Sobat surga tuh, ya artinya maksudnya bahkan sedetail itu ya Pak Ustadz. Sedetail itu, air itu tidak boleh dicemari. Maka salah satunya tidak boleh kencing di di air yang menggenang. Air menggenang bukan di kloset ya, air karena air itu bisa dimanfaatkan. Loh, air itu kalau dikencingi dia dia tidak akan protes loh ya, tapi nggak boleh karena itu merusak lingkungan. Tidak boleh kencing di lubang binatang. Loh, ada apanya? Dulu kalau anak-anak santri dulu itu mau cari jangkrik. Cari jangkrik itu kalau diintip kan dia masuk di lubangnya dikencingi. Itu nggak boleh. Harapannya kalau dikencingi karena bau aroma keluar. Ya kalau yang keluar jangkrik. Kalau yang keluar ular. Terus gigit jangkriknya, bahaya sekali loh ya. Nah, ini artinya apa? Ini menunjukkan peduli lingkungan. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, artinya manusia harus menjadi rahmat bagi seluruh alam, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada darat dan laut. Nanti ada satu ayat yang bicara doharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidina. Jangan kamu merusak laut, jangan merusak daratan. Karena perbuatan-perbuatan kita itu termasuk orang yang fasik, rusak dalam beragama. Rusak beragama bukan tidak sholat, tidak puasa saja. Orang yang merusak alam, bala tafghil fasad fil ardi. Coba dibaca singkat saja surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Tapi tambah satu lagi. Terus? Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Terus? Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh kucing. Dengan sampai macam-macam menyiksa tadi. Itu. Jangan kamu bikin kerusakan di muka bumi. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak suka bagi orang yang suka merusak. Termasuk vandalisme sebetulnya. Coret-coretan di mana? KZR, Kisruh. Itu apalagi ada segala macam. Kadang-kadang rambu-rambu dikasih tulisan segala macam. Kalau mural yang enak dipandang, oke sajalah. Itu jadi seni ya, Pak Ustadz ya. Tapi kadang-kadang jadi itu termasuk perusakan. Jadi alam ini kita jaga dan ini misi kenabian. Inilah orang beragama. Orang beragama, mohon maaf sahabat surga, tolong diperhatikan baik-baik. Agama itu tidak hanya ngurus tentang sholat, tentang puasa, tentang haji saja. Tidak. Agama mengurus bagaimana sikap kita terhadap alam.
Wah, luar biasa, Masya Allah ya. Jadi langsung keinget ya, aduh aku udah pernah ngapain bunga ya, udah pernah ngapain tumbuhan, udah pernah ngapain hewan dan segala macam ya. Mungkin ini bisa jadi introspeksi kita. Oke, nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Aziza. Saya ingin menanyakan ini Pak Ustadz. Kucing saya suka kawin dan beranak pinak. Saya berniat untuk mengebiri dia. Apakah diperbolehkan dalam agama Pak Ustadz? Wah, itu tadi dia curhatan dari Sobat Surga ya. Dan pastinya sekarang kita kembali di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Oke, nah Ustadz itu banyak juga tuh kemarin di sosial media Pak Ustadz. Jadi campaign untuk mengebiri hewan peliharaan biar tidak menyusahkan anaknya banyak banget soalnya jadinya. Ada dua pendapat yang mainstream di kalangan ulama. Pertama, kalau itu tidak masuk penyiksaan karena untuk kebaikan dia. Karena ada memang binatang-binatang yang dibuat memang untuk bertelur saja. Tidak ada fungsi misalnya lain ayam, ya, atau sengaja untuk diambil hewan dagingnya saja. Nggak masalah karena itu untuk kemanfaatan kita bersama. Nggak apa-apa. Yang penting tasarruful imam ala ra'yatih manutun bil maslahah. Apapun yang kita buat itu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan semuanya nggak masalah. Tapi ada juga kecuali kalau kita ada penyiksaan di situ. Itu jadi masalah, itu yang nggak boleh. Karena prinsipnya penyiksaan kepada binatang itu secara umum, secara general itu kepada apapun yang kita lakukan kalau itu membuat satu yang merusak dia itu tidak boleh. Misalnya ngasih minuman keras ke waktu hewan piara, iya waktu itu ada tuh videonya Pak Ustadz ya, yang ngasih itu. minuman keras ke hewan. Waktu itu ada Hewan ke kuda itu. nil, ke apa segala macam. Bahkan buang sampah plastik dimasukkan segala macam. Itu semuanya adalah bagian dari laisa minal Islam, sesuatu. Jadi sahabat surga, tolong diperhatikan baik-baik. Ternyata ada orang masuk surga karena menolong binatang, ada orang masuk neraka karena menyiksa binatang. Ternyata sikap kita terhadap binatang itu juga menentukan keberagamaan kita. Wah, Masya Allah. Tuh Sobat Surga ya, sepertinya kita memang harus lagi memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, bukan hanya manusia aja tapi juga hewan, tumbuhan, bahkan tadi Ustadz bilang udara, air dan segala macam ya Ustadz ya. Ustadz terima kasih ya Ustadz yang sudah mengingatkan kita, besok kita diingatkan lagi. Dan untuk Sobat Surga yang ingin bertanya, ingin curhat ya, silahkan ke akun Instagram kami di @curhatustadz_net. Dan akhirnya saya Nesa Gozal, Saya Wijayanto. kita bertemu kembali besok tentunya di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.